Mengapa sih hype begitu banyak berbohong? Aku nggak bisa lagi deh percaya sama mereka. Giek yang join program survival Reborn Boys. Apa itu Reborn Boys? Hi everyone, I'm Kim. Welcome back to my YouTube channel. Guys yang lagi nonton, gimana nih kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi yang baik-baik saja? Atau mungkin ada dari teman-teman yang lagi dalam kondisi nggak baik-baik aja? Entah itu dia karena lagi sakit, lagi galau, atau lagi banyak banget nih masalahnya. Apapun itu, tetap semangat ya guys. Don't give up, fighting. Well guys, dalam video kali ini kita bakal bahas tentang update K-pop news. Di topik pertama ini juga, lagi heboh banget ya guys. Nggak di Korea, nggak di internasional, nggak di Indonesia. Rame banget yang ngebahas dari kemarin loh, rame banget. Jadi hal itu adalah tentang bagaimana Suga yang terkena kasus Dwi. By the way, untuk informasi, Dwi sendiri merupakan kependekan dari driving under the influence, atau dalam kata lain mengemudi dalam pengaruh alkohol. Wow, bahaya sih itu teman-teman. Jadi untuk Dwi ini itu tidak hanya membahayakan diri sendiri saja, namun juga membahayakan orang lain. Udah banyak banget loh teman-teman kejadian di mana ada orang yang bahkan sampai kehilangan nyawanya dikarenakan perbuatan orang lain yang mengemudi dalam keadaan mabuk atau dalam pengaruh alkohol. Apalagi teman-teman di Korea sendiri, kasus Dwi itu bisa dibilang kasus yang cukup serius loh. Beberapa idol ataupun aktris juga sampai kena cancel loh dikarenakan kasus tersebut. Anyway, berbicara mengenai Suga, jadi pada tanggal 7 Agustus yang lalu, kantor polisi Yongsan di Seoul melaporkan bahwa Suga ditemukan dalam keadaan mabuk dan jatuh ke tanah di daerah Hannam-dong. Dan ia ditemukan oleh seorang petugas patroli di depan kantor kepresidenan. Bau alkohol menyebabkannya dipindahkan ke kantor polisi terdekat. Kemudian pada tanggal 7, agensi Suga Big Hit Music menanggapi tentang hal tersebut nih guys. Kepada IMBC Entertainment, mereka mengatakan, kami mengkonfirmasi laporan mengenai berkendara dalam keadaan mabuk dengan papan elektrik Suga atau menggunakan electric kickboard. Dalam statementnya, Big Hit mengatakan seperti ini. Halo, ini Big Hit Music. Kami mohon maaf atas kecelakaan yang melibatkan skuter listrik milik anggota BTS yaitu Suga. Pada Selasa malam tanggal 6 Juni, Suga menggunakan skuter listrik sambil mengenakan helm saat pulang ke rumah setelah minum alkohol. Setelah menempuh jarak sekitar 500 meter, ia terjatuh saat parkir dan diberi surat tilang serta pencabutan SIM sebagai hasil tes kesadaran oleh petugas polisi yang berada di sekitar. Insiden tersebut tidak mengakibatkan cedera pribadi atau kerusakan properti dan ia pulang ke rumah dengan pengawalan polisi. Kami mohon maaf atas kekecewaan yang disebabkan oleh perilaku nggak pantas atas ini kepada banyak dari Anda. Sebagai pekerja layanan sosial, ia akan menerima tindakan disiplin yang sesuai dari atasannya atas perilakunya. Kami akan berhati-hati untuk mencegah hal ini terjadi di masa mendatang. Terima kasih. Dan selain Big Hit, untuk Suga juga sudah buka suara. Adapun Suga sendiri menuliskan seperti ini guys. Halo, ini Suga. Dengan berat hati dan penuh rasa bersalah, aku harus memberitahukan tentang kabar yang mengecewakan ini. Setelah minum di acara dinner kemarin malam, aku pulang mengendari skuter listrik. Aku melanggar aturan lalu lintas karena berpikir jaraknya nggak terlalu jauh dan gagal menyadari bahwa mengendari skuter listrik di bawah pengaruh alkohol itu adalah dilarang. Aku jatuh setelah memarkir skuterku di depan rumah dan petugas kepolisian terdekat melakukan tes breathalyzer. Alhasil aku didenda dan SIM-ku dicabut. Meski tidak ada korban dan kerusakan fasilitas umum karena kejadian itu, ini menjadi tanggung jawabku sepenuhnya tanpa alasan. Aku meminta maaf seluruhnya kepada semua. Aku minta maaf atas semua yang tersakiti karena kecerobohan dan tindakanku yang salah. Dan akan lebih berhati-hati di masa depan agar hal serupa nggak terjadi lagi. Namun nih teman-teman, meskipun Suga maupun agensinya itu Big Hit Music sudah mengakui kesalahan tersebut dan juga meminta maaf, tanggapan mereka tadi yang sudah kita bacakan itu justru memunculkan kontroversi nih. Lantas, kenapa dapat seperti itu? Jadi guys, seperti yang sudah kita bacakan tadi, Suga kan menyebutkan bahwa dirinya itu nggak menyadari bahwa mengendarai skuter listrik saat berada di bawah pengaruh alkohol adalah tindakan ilegal atau dilarang. Dan ia atau Suga juga menekankan bahwa nggak ada bahaya atau kerusakan yang terjadi dikarenakan hal tersebut. Kemudian untuk Big Hit Music juga menyuarakan sentimen ini dengan mengatakan bahwa Suga itu mengenakan helm dan nggak mengalami cedera ataupun kerusakan properti. Dan kontroversi akhirnya semakin dalam karena terminologi yang digunakan oleh Suga dan Big Hit Music yang menyebutkan kendaraan tersebut sebagai sepeda listrik. Polisi mengklarifikasi nih guys bahwa model yang digunakan memiliki jok menggolongkannya sebagai skuter listrik berdasarkan undang-undang lalu lintas yang memiliki implikasi hukum yang lebih berat. Kemudian ada juga JTBC yang sudah merilis rekaman video CCTV Suga yang mengendarai skuter listrik. Dan dalam rekaman berita video tersebut mereka memberikan judul Suga mengendarai skuter listrik lipat. Jadi guys udah jelas bukan pakai electric kickboard
namun pakai electric scooter. Electric scooter sama kickboard itu beda loh guys. Dan pada akhirnya tanggal 8 Agustus BK Music menyampaikan melalui Weverse yang mengatakan, kami ingin klarifikasi bahwa nggak ada niat untuk mengecilkan masalah yang ada. Dan baru kemudian kami dapat mengkonfirmasi bahwa kendaraan itu bukanlah electric kickboard. Sebelumnya, kami menggambarkan kendaraan itu sebagai electric kickboard dengan keyakinan bahwa itu adalah kickboard yang dapat dilipat dengan dudukan kursi. Namun, di saat mengkonfirmasi fakta secara terperinci, kami mengetahui bahwa model kendaraan tersebut bervariasi dalam hal kinerja dan spesifikasi. Dan akibatnya, tingkat kejahatan yang dilakukan juga dapat bervariasi berdasarkan modelnya. Kami ingin sekali lagi menyampaikan permintaan maaf karena gagal mengkonfirmasi masalah secara rinci sebelum menyampaikan pernyataan. Setelah penyidik menentukan model kendaraan yang digunakan dan konsekuensi yang dapat terjadi, kami bermaksud untuk bertanggung jawab penuh. Alright, jadi seperti itulah bagaimana statement dari agensi menanggapi tentang kekeliruan dalam penyebutan kendaraan yang digunakan oleh Suga. Namun nih guys, dikarenakan kesalahan itu, agensi lantas menuai kritikan yang tajam dari netizen. Beberapa komentar dari netizen Korea seperti ini guys. Mengemudi dalam keadaan mabuk adalah percobaan pembunuhan. Mengapa sih berbohong tentang sesuatu yang akan ketahuan? Lebih baik malu tergeletak di jalan daripada hampir meninggoy. Ah, apakah kamu gila? Pikirkan deh tentang member lain jika kamu pergi sebagai agen layanan sosial. Apa kamu gila? Untuk apa berbohong tentang sesuatu yang akan segera diketahui? Aku nggak mengerti. Itu benar-benar terlihat seperti skuter. Untuk apa ya berbohong tentang itu? Itu memperburuk keadaan loh. Ada apa ya dengan kejahatan, kesombongan, dan kebohongan? Mengapa sih Hai begitu banyak berbohong? Aku nggak bisa lagi deh percaya sama mereka. Apakah itu benar-benar Suga? Aku sangat kecewa sih. Mereka berbicara seolah-olah itu bukanlah masalah besar. Apakah kamu bercanda? Bahkan orang-orang yang sebelumnya nggak peduli akan mulai membencinya karena ini. Bahkan ya jika itu tentang kickboard, intinya adalah mengemudi dalam keadaan mabuk. Jika dia mengalami kecelakaan, dia biasa saja meninggoy. Ini benar-benar serius. Apa yang kamu pikirkan ketika kamu memutuskan untuk mengemudi dalam keadaan mabuk? Hanya mengemudi dalam keadaan mabuk, nggak ada alasan. Apakah dia benar-benar berpikir dia bisa menyembunyikannya di dunia saat ini? Itu bukan kickboard. Lol, bohong banget. Well, jadi seperti itulah beberapa komentar-komentar dari netizen Korea. Yang menurut aku adalah di sini untuk BK Music itu sudah melakukan kesalahan yang cukup fatal sih. I mean like kayak gini. Kenapa sih mereka itu kayak terlalu cepat gitu loh memberikan statement? Ya emang sih, orang-orang kan juga butuh ya tanggapan secara cepat. Ya benar sih. Tapi dipastikan dulu dong, apakah itu benar atau enggak nih? Soalnya seperti yang kalian lihat, ini malah memperburuk situasi. Dan guys, bagaimanakah pendapat kalian akan kasus ini? Antar komen ya di kolom komentar. Dan lanjut kita akan masuk ke informasi yang berikutnya. Kita bakal bahas tentang Zodiac yang join program survival Reborn Boys. Apa itu Reborn Boys? Jadi guys, dalam perkenalannya, Reborn itu membuka dengan menjelaskan bagaimana K-pop yang didirikan secara global telah menarik orang dari seluruh dunia. Namun, meskipun lusinan grup di Korea setiap tahunnya didebutkan, hanya segelintir yang bertahan. Industri K-pop itu benar-benar tentang dunia cahaya dan juga bayangan, serta modal yang besar. K-pop adalah dunia di mana yang kuat akan tumbuh subur dengan segala macam motif yang ada di mana-mana. Wow, perkenalan yang sangat-sangat intens ya. Dan ini juga menjelaskan tentang ya bagaimana realita dunia per K-popan teman-teman. Apalagi di masa sekarang persaingannya yang benar-benar sangat-sangat sengit banget. Kemudian Reborn Boys juga mengatakan nih guys bahwa mereka itu atau program mereka itu nggak hanya akan fokus sama penampilan di atas panggung saja. Namun mereka juga akan memperlihatkan tentang bagaimana sisi lain atau di belakang panggungnya. Maybe nanti akan ditampilkan bagaimana reality dari idol-idol yang akan berpartisipasi dalam program itu. Kemudian mereka mengatakan kisah survival yang belum pernah ada sebelumnya yang mengikuti drama kemanusiaan yang mendalam, Produce 101 Jepang Season 2 dan Show Me The Money, tim produksi Jepang dan Korea kelas atas mengerjakannya. Mereka akan berkumpul dalam kesuksesan program Reborn Boys. Di websitenya mereka atas mengatakan bahwa untuk grup K-pop yang mencoba debut di Jepang, jangan lewatkan kompetisi serius ini. Oke, usai membaca bagaimana informasi di websitenya tadi, aku sih lantas berpikir ya teman-teman, mungkin untuk tujuan dari program ini adalah untuk membantu idol-idol K-pop ini ataupun grup K-pop ini untuk dapat melakukan debut di Jepang. Maybe seperti itu. As you know, bahwa pasar Jepang memang sangatlah menjanjikan teman-teman. Kalian tahu gak sih guys bahwa banyak banget loh orang-orang yang mengatakan bahwa fans dari Jepang itu adalah silent killer. Kenapa mereka disebut silent killer? Karena gini teman-teman, kalau di sosial media ya mereka itu kayak jarang banget gitu kelihatan. Tapi ya teman-teman, mereka itu ikut andil besar dalam penjualan, streaming, beli merchandise, beli ini itu, sampai kuat dalam hal voting.
dan Eurobun seperti dilansir dari Interact, dalam peringkat penjualan album tahun 2023 saja yang disusun oleh Oricon, 41 dari 100 album terlaris tahun itu di Jepang adalah album K-pop. Dan menurut Korean Times, penjualan K-pop Jepang itu mencapai angka yang mengesankan, bahkan mencapai angka 2,4 miliar US dollar pada tahun 2022. Bagi label rekaman K-pop, Jepang adalah salah satu pilihan yang paling disukai untuk melakukan konser teman-teman karena menawarkan jumlah tempat berskala besar. Salah satunya adalah Tokyo Dome. So, jangan heran ya teman-teman kalau pasar Jepang itu menjadi pasar yang menjanjikan bagi para idol K-pop. Dan guys, berikut adalah beberapa grup K-pop yang akan bertanding dalam program tersebut. Yang pertama ada Aimers, kemudian BMX, lalu ada BXB, the next ada Dignity, berikutnya ada DKB, Dexmon, Isign, Elest, Lest, Waker, WeUs, dan Zodiac. Wow. Dan gimana nih? Apakah kalian sudah tidak sabar melihat mereka bertanding dalam program itu? Nanti sampaikan ya guys di kolom komentar. Namun ya seperti yang aku lihat, gak semua penggemar itu senang. Ada yang seperti mengungkapkan kekhawatiran tentang idolnya yang ikut program tersebut. Mungkin mereka takut akan berbagai resiko. Maybe salah satunya adalah FL editing kali ya. Terlebih bagaimana dampak dari FL editing. Tapi ya teman-teman, terlepas dari itu, ada beberapa benefit kalau ikut program survival. Salah satu benefitnya adalah mungkin mereka akan mendapatkan penggemar-penggemar baru. Soalnya banyak banget loh teman-teman idol K-pop yang udah debut, kemudian ikut dalam program survival, dan ketika mereka ikut dalam program itu, mereka akan menemukan penggemar baru. So gimana nih? Apakah kalian sudah sangat excited untuk menantikan program yang satu ini? Anyway, cukup sekian aja untuk hari ini dan kita akan jumpa lagi di video berikutnya dengan informasi terbarunya. I'm Sulki pamit dan aku mohon maaf nih kalau ada kesalahan, baik itu dalam ucapan, sikap, tindakan, dan mungkin ada informasi, mohon koreksinya ya. Sampai jumpa semuanya dan selamat beraktivitas. Goodbye everyone and bye-bye.